Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Kaisar Wijarto Putro, NIM 2019 008235 dari kelas 4A6 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk ujian akhir semester Manajemen Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mengelola sistem global, di mana ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, pertumbuhan sistem informasi. Yang kedua, mengelola sistem informasi internasional. Yang ketiga, mengelola sistem global. Dan yang terakhir, isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. A. Pertumbuhan sistem informasi. Yang pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Ini berarti memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri ke arah kompetisi global. 2. Lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Pada penggerak bisnis global ada 2 kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis umum. Di mana faktor budaya umum ini yang mudah dikenali dan telah menggerakkan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan desa global di mana komunikasi dengan telepon, televisi, radio, ataupun jaringan komputer di seluruh dunia tidak lagi sulit dan tidak lebih mahal daripada komunikasi secara langsung. Faktor terakhir untuk dipertimbangkan adalah perkembangan dasar ilmu pengetahuan global. Faktor-faktor budaya umum ini menyebabkan internasionalisasi dalam beberapa faktor globalisasi bisnis yang khusus mempengaruhi hampir seluruh perindustrian. Perkembangan teknologi komunikasi yang canggih dan munculnya budaya dunia menciptakan kondisi untuk pasar dunia atau global. 3. Paling mutakhir. Sebagian besar perusahaan memperoleh sistem internasional yang campur aduk dari masa lalu, yang sering didasarkan pada konsep pengembangan pemrosesan informasi pada tahun 1960-an. Ternyata timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain dalam perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis, penyelesaian isu-isu yang terkait implementasi, dan pemilihan platform teknis yang tepat. B. Mengelola sistem informasi internasional, di mana ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, strategi global dan organisasi bisnis. Yang kedua, faktor pendorong aplikasi bisnis global. Dan yang ketiga, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Yang A. Strategi multinasional, memusatkan manajemen pengendalian dan keuangan di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Produk dan layanan penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi menjadi suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran di negara-negara yang jauh. Untuk selanjutnya, yang B, pewaralaba atau franchiser, merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Di satu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal, tetapi untuk alasan-alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. C. Strategi lintas negara atau transnasional, di mana hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional. Mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Untuk selanjutnya, yang nomor 2, faktor pendorong aplikasi bisnis. Pada pelanggan global, teknologi informasi global dapat membantu menyediakan layanan cepat dan nyaman kepada orang-orang atau perusahaan yang berpergian kemana saja dengan operasi global. Pada produk global, produk sama di seluruh dunia
atau dirakit oleh anak perusahaan di seluruh dunia. Teknologi informasi global dapat membantu mengelola pemasaran dan mengendalikan kualitas di seluruh dunia. 3. Sistem global untuk menyesuaikan strategi. Sistem adalah berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi, konsepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis strategis, pengembangan sistem serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan pemeliharaan. Sistem tersentralisasi adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Sistem terduplikasi adalah sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Sistem jaringan adalah sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. 3. Mengelola sistem global. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, skenario yang umum, disorganisasi skala global. Yang kedua, strategi sistem global. Yang ketiga, solusi manajemen, implementasi. Yang pertama, skenario yang umum, disorganisasi skala global. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global yaitu menyepakati kebutuhan pengguna yang sama, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, mengoordinasikan pengembangan dari aplikasi, mengoordinasikan perilisan perangkat lunak, dan mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Kedua, strategi sistem global. Sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagai elemen penting tetapi tidak harus benar-benar di semua negara. Yang A. Mendefinisikan proses bisnis inti. Proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, seperti mengirimkan pesanan pelanggan yang benar atau meluncurkan produk yang inovatif ke pasar. B. Mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Langkah strategis yang kedua adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar lintas negara. Biaya politis dan keuangan untuk mendefinisi dan menerapkan sistem lintas negara sangatlah tinggi. Yang C. Memilih pendekatan bertahap, rancangan keseluruhan, evolusioner. Langkah yang ketiga adalah memilih pendekatannya. Hindari pendekatan yang bersifat gradual. Ini pasti tidak akan berhasil karena tidak adanya visibilitas, adanya oposisi dari semua pihak yang akan merugi akibat dilakukannya pengembangan lintas negara dan tidak adanya kekuatan untuk meyakinkan pihak manajemen senior bahwa manfaat dari sistem lintas negara sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuknya. D. Jelaskan manfaatnya. Salah satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah menciptakan sistem global hanya demi menciptakan sistem global. Dari awal sangatlah penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan para manajer divisi luar negeri memahami dengan baik manfaat yang akan diperoleh perusahaan dan juga untuk unit-unitnya. Meskipun setiap sistem menawarkan manfaat-manfaat khusus dari suatu anggaran, kontribusi keseluruhan dari sistem global berada di tempat wilayah. 3. Solusi manajemen implementasi. A. Menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti dan sistem pendukung yang inti akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan, pengembangan bahasa umum untuk membahas bisnis dan tentunya akan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen yang umum. B. Membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Keberhasilan sebagai agen perubahan bergantung pada legitimasi kekuatan dasar yang sebenarnya dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses perancangan perubahan. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana wewenang yang diterima berdasarkan kompetensi, visi, dan kualitas lainnya. C. Mengkoordinasi perilisan perangkat lunak. Perusahaan dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit beroperasi beralih ke perangkat lunak.
yang telah diperbarui pada saat yang bersamaan sehingga perangkat lunak di setiap orang akan saling kompatibel. Yang D. Mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Taktik keseluruhan untuk menghadapi unit-unit lokal yang melawan dalam sebuah perusahaan lintas negara adalah kooptasi. Kooptasi didefinisikan sebagai membawa pihak oposisi untuk terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi dari solusi tanpa memberikan kendali atas arah dan sifat perubahannya. D. Isu peluang teknologi untuk rantai nilai global. Ketika perusahaan menentukan suatu model bisnis global dan strategi sistem, mereka harus memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan seiring dengan aplikasi sistem yang utama untuk mendukung proses bisnis global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi yang lain dan dari suatu negara ke negara lain. Yang pertama, platform komputasi dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis perangkat keras komputasi yang berbeda. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintas batas-batas antar negara. 2. Konektivitas. Konektivitas adalah kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi, sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Yang ketiga, penempatan perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangannya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda, yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan didefinisi dari data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.